pelakunya belum ditangkap sampai saat ini gimana? Kita masih menunggu ya, jadi tadi informasi terakhir ada pelimpahan berkas katanya dari kepolisian. Jadi udah ada orang yang dicurigai lah gitu ya. Cuman memang siapa dan bagaimana saya rasa itu akan diupdate secara berkala gitu ya. Saya takut mendahului kepolisian atau pemeriksaan, takutnya ntar malah informasi yang saya sampaikan jadi bias dan belum dapat saya pertanggungjawabkan. Tapi ada rasa kecewa nggak sih dengan pelaporan yang sudah 2 hari kemarin tapi sampai sekarang masih belum ada perkembangan? Sebenarnya kepolisian saya malah jujur sangat kooperatif. Dari pihak keluarga kami ngerasa polisinya ini sangat proaktif. Jadi hari pertama kami bikin laporan di Polsek Pasar Minggu, di hari itu juga langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Dilimpahkan karena untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih komprehensif gitu katanya. Oh ya udah, akhirnya dibawa ke Polda Metro Jaya, terus tadi juga udah diperiksa lagi. Jadi sebenarnya setiap hari itu ada prosesnya gitu. Dan mungkin memang nggak semuanya langsung diupdate gitu kan berkala, tapi yang kami ketahui memang tiap hari itu ada prosesnya. Dan ya itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Mas, dengan adanya kejadian ini sempat ngalamin juga nggak sih pengancaman di sosial media, apalagi kan ini kan pelakunya ini kan masih dalam pencarian ya? Iya, makanya kemarin juga saya sempat sampaikan, anak-anak kan awalnya mereka tetap mau berkendara naik motor ya tiap hari pulang pergi. Cuman saya bilang, kita ini sebenarnya nggak tahu motifnya nih orang apa gitu ya. Apakah memang murni hanya kesalahpahaman di jalan atau ada ketidaksukaan terhadap kami, keluarga kami gitu. Jadi kami nggak tahu gitu, atau nggak suka sama yang bawa motor gitu kan, nggak tahu gitu. Jadi saya udah bilang, udahlah jangan dulu naik motor, kita naik mobil dulu. Jadi semuanya juga ngerasa lebih aman. Saya juga ngelepasin kalian lebih tenang gitu ya, nggak ada rasa khawatir gitu. Tapi memang sepertinya memang ini adalah anggota sih yang memang menjadi apa namanya pelakunya gitu ya. Jadi mungkin prosesnya jadi lebih apa ya, saya sampaikan ya, ini kayaknya memang benar gitu apa yang dia bilang, saya anggota ini emang sepertinya dia beneran anggota gitu. Cuman kita lihat aja seberapa hebat backingannya dia gitu ya. Maksudnya apakah bener dia anggota yang ternyata harus kita sembah sujud semua gitu ya, dan ketika di jalan kita harus cium tangan lihat dia, atau ternyata dia anggota yang sebenarnya sama aja gitu, tidak ada kehebatan di muka hukum. Tapi saya juga udah ngobrol dari pihak keluarga, kami memang memutuskan kayak kalaupun nanti ditemukan orang yang mau minta maaf atau apa, itu lain hal, tapi proses hukum harus tetap jalan. Kenapa? Karena jangan ada lagi Faisal dan Kala di kemudian hari. Ini anak mau pergi ke sekolah loh, kok bisa anak pergi sekolah mendapatkan ancaman kekerasan di jalan gitu? Itu nggak habis pikir gitu. Itu sih. Untuk kondisi dari Faisal sendiri seperti apa Bang? Karena kan yang kita ketahui bahwa sempat terjadi pemukulan ya, dan sampai bagian kepalanya itu mengalami cedera ya? Betul, terinjak lehernya kan. Jadi ada proses memukul. Jadi ada pukulan pertama, memang video yang tersebar kan, yang tersebar adalah udah dipukul, terus dia jatuh, terus akhirnya dia bangkit lagi. Pas dia bangkit, dia mau samperin tuh orang, mau membela diri, dijatuhin lagi, diinjak lehernya, dia berdiri lagi, Faisal mencoba mukul orangnya, tapi orangnya jauh lebih besar dan ternyata orangnya berisi, badannya lebih tegap, ya udah gitu. Dan skillful sih rasanya ya, maksudnya ini bukan orang yang, kan kita bisa lihat ya, ada yang memang jagoan di jalanan yang memang tidak terlatih untuk membela diri, sama orang yang memang terlatih gitu. Dan ini sepertinya orang yang sangat terlatih untuk membela diri gitu. Hasil visum polisi belum menerima katanya. Oh gitu? Iya. Harusnya sudah ya, karena kemarin itu sudah dilakukan langsung gitu. Tapi hari ini memang Faisal juga lagi memberikan keterangan lagi di pihak di tempat Faisal lagi memberikan keterangan lagi. Jadi ya kita tunggu aja prosesnya seperti apa. Mau sampai berapa lama nih Mas menunggu proses ini, jika nanti suatu saat belum ada perkembangan sama sekali, mungkin ada tindakan lainnya, langkah hukum selanjutnya? Jujur sampai saat ini kita juga belum menunjuk pengacara ya, maksudnya siapa yang akan mewakilkan kita, karena kita pikir
ini kan sebenarnya kasus sangat sederhana ya. Ini bukan kesalahpahaman, saya rasa ini udah jelas banget nih kekerasan gitu ya, penganiayaan gitu. Jadi kalau ditanya oh ini ada salah paham, mungkin ada apa yang orang bisa bilang ini pembelaannya dia itu apa gitu. Jelas-jelas ini penganiayaan gitu. Jadi harusnya tidak ada celah sih untuk orang itu akhirnya bisa bebas dari hukum yang ada gitu. Nah, cuman memang jika memang benar ini adalah pelakunya memang seperti yang disampaikan dia adalah anggota gitu ya, ini kita lihat gitu kan. Juga kalau kita lihat kan lagi banyak isu tentang reformasi di seluruh tubuh instansi ya. Ya kita berharap memang reformasi itu benar, bukan cuma sekedar slogan tapi memang sebuah ada aksi nyatanya gitu. Kita lihat seperti apa. Tapi ada peluang pintu damai nggak sih, misalkan dia punya etikat baik gitu, ingin berdamai, menghubungi ke salah satu keluarga ya. Lewat Instagram kah, dia ingin meminta maaf, berdamai, ada peluang itu nggak mungkin? Kayaknya kalau orang mau minta maaf sih ya pasti kita akan coba dengar gitu ya. Tapi proses hukum sih rasanya akan tetap berlanjut ya. Jadi tadi juga kita ngobrol sama pihak keluarga, rasanya proses hukum sih pelaku juga jangan cuma berpikir kayak kalau nanti gue yang kadang-kadang kita keselin adalah ketika dia tiba-tiba diketahui siapa orangnya, terus dia minta maaf, habis dia minta maaf tiba-tiba dia diangkat jadi duta gitu ya, duta anti kekerasan kan. Come on, don't make stupid people famous lah gitu, jangan bikin seperti itu lagi. Jadi tolonglah, nggak ada lagi kayak gitu-gituan yang bikin pelaku menjadi duta itu, please, enggak lah, itu enggak banget gitu. Jadi dan kita juga nggak akan membiarkan itu terjadi sih. Jadi rasanya kita akan membuat makanya saya tetap bersuara di media teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman udah tetap hadir dan menunggu beritanya. Rasanya karena kalau kita nggak bersuara nggak ada desakan publik gitu ya. Jadi kalau ketika publik mendesak rasanya akan bisa jadi lebih cepat prosesnya. Lagi? Siap. Masih